Ini kita habis beli singkong dari kebunnya. Hai teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman, seperti biasa, ini rutinitas aku di pagi hari. Aku nganterin Rapan sekolah dulu, dan ini aku sama Rapan juga jalan kaki ya teman-teman. Pokoknya seperti biasa, kalau papanya Rapan gak ada, kita ya terus-terusannya jalan kaki kayak gini. Gak apa-apa lah ya, hitung-hitung olahraga. Dan di sini tuh panasnya lagi mentereng banget, padahal ini tuh baru jam setengah 9. Tapi panasnya udah cetar banget. Untung ini tuh baru jam setengah 9. Nah, jadi kalau panas-panasan juga nggak bakalan bikin item, dan ini tuh malahan sehat ya teman-teman kalau panas pagi-pagi kayak gini. Dan Rapan juga semenjak sering jalan kayak gini, alhamdulillah ya teman-teman, sekarang tuh udah nggak pernah lagi ngeluh pegel-pegel ataupun sakit kaki. Biasanya kalau abis jalan walaupun sedikit atau nggak terlalu jauh ya teman-teman, malamnya itu suka pegel-pegel terus minta dipijitin terus tuh kakinya. Nah sekarang semenjak kita jalan terus kayak gini ya, kalau misalkan ke sekolah Rapan kan udah pasti jalan ya teman-teman. Nah Rapan itu udah nggak pernah ngeluh lagi pegel-pegel kaki, alhamdulillah ya, karena mungkin udah biasa kali. Nah teman-teman, di sini kita buru-buru karena ini tuh udah mau jam 9, takutnya kesiangan. Karena kadang-kadang jam segini tuh udah masuk, kadang juga belum ya teman-teman. Nah aku tuh sengaja emang datangnya suka mepet daripada nunggu lama ya. Karena kan di sini juga banyak yang jualan. Kalau misalkan nunggu terlalu lama, dia itu malahan apa ya, kayak jajan terus gitu, mondar mandir sana sini, ngeri juga. Apalagi kan di sini depannya kali, terus anak-anak tuh sering pada pecicilan, pada main-main kayak gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh sengaja kalau misalkan ke sekolahnya Rapan mepet-mepet waktunya. Nah dan ini karena anak-anak juga udah masuk sekolah, udah lama juga nih nggak minum jamu si Mbak ya teman-teman. Ini aku mulai minum lagi karena selama puasa dan libur tuh si Mbaknya juga libur ya teman-teman. Ini baru ketemu lagi. Nah ini kita rutinin lagi minum jamu. Nah barusan aku udah bungkusin juga buat Rapan ya teman-teman. Pokoknya nih kalau udah minum jamu tuh badan berasa enak banget, pokoknya enteng ya teman-teman. Oke, nah dan sekarang kita tuh lagi nungguin anak-anak pulang sekolah, tapi perut udah kriuk-kriuk nih ya temen-temen. Kita udah pada kelaparan, apalagi aku karena tadi tuh nggak sempet sarapan dulu ya teman-teman. Tapi kalau Rapan alhamdulillah sih aku duluin kalau misalkan untuk sarapan. Nah di sini kita mau beli gorengan dulu. Ini gorengan langganan kita, pokoknya untuk gorengannya ini tuh enak banget dibanding gorengan-gorengan yang lainnya ya teman-teman. Udah gitu masih anget. Nah dan di sini kita tuh lagi iseng aja lihat-lihat kebun nih, walaupun tinggal di Jakarta masih tetap bisa melihat perkebunan ya teman-teman. Walaupun ini kebunnya juga nggak luas, ini tuh kebunnya depan sekolah Rapan ya teman-teman. Karena kan sekolah Rapan juga belum dibangun, ini tuh masih ngontrak. Nah dan di depannya tuh ada kebun, ada kali juga. Nah di sini tuh ada yang lagi ngerabutin singkong ya teman-teman, terus ditawarin juga siapa yang mau beli. Nah akhirnya kita pada beli ya teman-teman, karena Rapan itu juga suka banget sama singkong, jadi udah aku beli aja. Nah katanya sih sekilonya sekitar 5.000, cuman ini tuh nggak di kilo, jadi dikira-kira aja sama bapaknya. Nah dan ini kita semua pada beli ya teman-teman. Cuman ini aku nggak bisa nyamperin ke kebunnya karena emang nggak ada jalan dari sini. Ini tuh kehalang sama kali ya teman-teman. Ini kalau misalkan ada jalan, aku udah langsung aja nih nyamperin ke kebunnya. Ini juga nggak tahu nanti bapaknya nganterinnya lewat mana ya, karena kita sih nggak tahu ya teman-teman. Mungkin muter kali ya, karena kan di sebelah ujung juga ada jembatan ya. Kalau di sini tuh bener-beneran nggak ada. Nah teman-teman, ini dia untuk singkongnya. Jadi ini tuh harga satu kantongnya tuh 5.000. Pokoknya ini tuh murah banget. Udah gitu banyak, ini kayaknya lebih dari sekilo, karena pas aku tenteng ini berat juga ya teman-teman. Nah dan ini kayaknya bakalan pada masak singkong nih pas pulang ke rumah. Dan alhamdulillah juga nih aku sama Rapan udah nyampe rumah. Terus di sini pas nyampe rumah, karena tadi pagi-pagi aku belum sempat nyuci piring ya teman-teman. Jadi di sini aku mau nyuci piring dulu, dan untuk cucian piring aku kali ini nggak terlalu banyak ya. Biasanya tuh udah numpuk aja.
pengen banget ya libur nyuci piring kayak gini. Tapi kalau misalkan kita libur nyuci piring ya otomatis makan minum juga libur ya teman-teman. Jadi nggak bakalan bisa ya untuk cucian piring, cucian baju, intinya kerjaan rumah tangga tuh nggak akan ada liburnya, nggak akan ada beresnya, pasti ada aja ya. Lanjut nih, aku mau ngolah dulu singkong yang tadi aku beli. Ini nggak bakalan semuanya karena banyak, apalagi aku di rumah cuman berdua sama Rapan aja ya teman-teman. Nah kalau singkong itu masak sedikit aja tuh udah kenyang banget ya teman-teman, apalagi masak banyak ya, nantinya mubazir nggak bakalan kemakan. Nah dan ini untuk singkongnya masih banyak banget tanahnya, karena ini kan udah langsung dari kebunnya ya teman-teman, jadi belum dibuang-buangin untuk tanahnya. Nah ini mau aku kupas-kupasin dulu, tuh kan pas aku ngupas aja sampai ke singkongnya tuh kotor banget ya teman-teman. Tapi ini kayaknya bakalan empuk banget karena pas aku kupas juga ini enak, terus gak keras gitu ngupasnya ya teman-teman. Oke nih mau aku cuci dulu aja. Nah untuk sebagiannya lagi nggak tahu ya nanti kita bikin apa. Nah sekarang tuh aku rencananya pengen bikin singkong Thailand ya teman-teman, karena aku tuh belum pernah bikin sama sekali. Dan ini aku penasaran banget bikinnya tuh kayak gimana gitu loh teman-teman. Nah dan akhirnya aku nemuin resep yang simple yang menurut aku ini enak ya teman-teman, karena kan untuk resep singkong Thailand itu ada yang beda-beda juga ya teman-teman. Bedanya tuh dari dari sausnya ya. Nah dan di sini untuk singkongnya mau aku potong-potongin dulu, ini potong kecil-kecil aja tapi nggak kecil-kecil banget ya teman-teman. Terus lanjut di sini aku didihin air, tapi ini belum mendidih sih. Aku masukin singkongnya, terus aku tambahkan sedikit garam, aku tambahkan juga daun pandan dan gula putih. Ini untuk gula putihnya belakangan juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah dan ini tinggal dimasak aja sampai singkongnya tuh bener-bener empuk banget. Terus di sini aku mau bikin sausnya dulu nih. Ada 1 bungkus santan instan atau kara, terus 1 bungkus susu kental manis. Aku tambahkan juga 1 lembar daun pandan, 1 bungkus vanili bubuk. Nah dan di sini untuk tepungnya aku pakai 1 sendok tepung beras dan 1 sendok tepung maizena. Ini tinggal dirarutin aja ya teman-teman biar gampang. Dan untuk tepungnya tuh kebanyakan pada pakai tepung maizena, cuman ini aku nemu resep yang pakai 2 tepung kayak gini, katanya biar nantinya tuh gak gampang mencair ya teman-teman kalau udah dingin. Jadi kalau pakai tepung beras itu masih terjaga kekentalannya. Ya kalau pakai tepung maizena aja, kalau nanti udah dingin tuh bakalan gak kental lagi ya teman-teman, jadi kayak mencair gitu. Nah kalau ditambahin sama tepung beras katanya kekentalannya itu lumayan bertahan lama ya. Dan di sini sambil nunggu singkongnya mateng, aku mau lanjut aja buat rapi-rapihin piring dulu ya teman-teman, karena aku barusan udah nyuci piring juga belum aku beresin. Terus ini untuk singkongnya mau aku coba dulu, dan ternyata ini tuh singkongnya empuk banget ya teman-teman. Jadi aku masaknya gak bakalan sampai empuk banget, paling setengah empuk deh kayak gitu, karena aku nggak terlalu suka kalau yang lembek-lembek ya teman-teman. Tapi ini untuk empuknya pas banget, udah gitu ini rasanya enak ya teman-teman, gak ada pahit-pahitnya sama sekali. Biasanya tuh kalau singkong, aku kalau beli di warung suka ada rasa pahitnya gitu. Nah ini tuh bener-bener enak banget, kayaknya harus beli lagi nih. Nah oke, lanjut di sini kita bikin saus atau flaknya ya. Nah ini tinggal diaduk-aduk aja, pokoknya sampai kental kayak gini ya teman-teman. Kalau misalkan udah nih tinggal diangkat aja, tinggal ditaruh di tempat ya, karena nanti ini buat ditaburin di atas singkongnya. Nah dan sekarang kita plating dulu. Untuk singkongnya ini aku masukin di mangkok ya teman-teman, terus kita kasih saus atau flak yang tadi aku bikin. Nah ini mau aku pindahkan dulu tempatnya ya biar nggak terlalu gede. Nah terus ini kita taburin aja di atas singkongnya, terus jangan lupa juga untuk tambahkan taburan keju. Nah ini tuh wanginya udah enak banget ya teman-teman. Nah tapi ini menurut aku sih nggak manis-manis banget ya, karena ini juga ada asin gurihnya gitu, karena kan ada keju, terus aku masaknya juga ditambahin garam. Nah dan ini dia singkong Thailand ala-ala akunya udah jadi. Nah ini tinggal makan aja, dan ini tuh dapat 3 mangkok ya teman-teman.
Dan untuk yang 2 mangkoknya mau aku kasih yang lain karena 1 mangkok aja nih aku sama Rapan udah pasti kenyang banget ya, apalagi singkong. Nah teman-teman, ini juga barusan aku habis beli ikan asin dari warung karena bingung banget nih pengen makan, tapi makan apa gitu yang nikmat, yang bisa dimakan sama aku dan Rapan ya teman-teman. Akhirnya aku beli ikan asin sama jagung aja, dan ini tuh udah aku cuci bersih semuanya ya teman-teman. Terus untuk ikan asinnya ini tinggal digoreng aja, kalau misalkan udah ini tinggal ditaruh di piring kayak gini. Nah sekarang aku mau nyiapin dulu bumbu buat numisnya. Terus untuk jagungnya juga ini aku beli cuman 1 aja ya teman-teman, karena takutnya nggak kemakan. Nah ini jagungnya udah bersih ya teman-teman, ini tinggal dicuci aja, ini udah dikupasin juga. Terus ini untuk bumbunya aku pakein bawang merah, bawang putih, terus ada cabai hijau dan juga tomat hijau. Nah biasanya kalau aku bikin tempe orek aku pakein cabai hijau tuh nggak pedes ya, cuman nggak tahu ya ini buat jagung pedes atau enggak, karena kan aku pengennya bisa dimakan bareng-bareng gitu buat aku sama Rapan ya teman-teman. Tapi barusan pas aku icip-icip ternyata cabenya itu lumayan ada pedesnya sedikit ya teman-teman. Mungkin kalau dibikin tempe orek karena aku pakein kecap jadi nggak berasa ya teman-teman. Nah dan kayaknya ini untuk cabenya aku skip dulu aja kalau untuk Rapan ya. Takutnya pas aku masukin, pas aku masak itu pedes ya teman-teman, jadinya nanti dia nggak bakalan makan karena dia itu nggak kuat sama pedes walaupun sedikit ya. Nah dan di sini aku mau numis dulu perbawangannya. Nah mohon maaf ya teman-teman kalau minyaknya tuh hitam, karena untuk minyaknya barusan aku pakai bekas penggorengan ikan asinnya, karena itu tuh emang yang bikin sedep ya teman-teman. Nah tapi untuk minyaknya juga bukan bekas yang kemarin-kemarin ya teman-teman, ini baru aku pakai, barusan aku pakai goreng ikan asin terus aku pakai lagi, jadi emang bukan minyak yang kemarin-kemarin ya teman-teman. Nah dan ini tinggal dimasukin aja jagungnya, kasih air secukupnya. Terus untuk tomatnya nih aku masukin juga, tambahkan bumbu yang lainnya ya teman-teman. Nah ini untuk Rapan aku pisahin dulu, dan ini juga aku baru pertama kalinya loh masak kayak gini, dan ternyata ini tuh enak banget ya teman-teman. Terus di sini kalau untuk aku tambahkan cabai ya, karena cabenya kan tadi udah aku iris-irisin juga, sayang kalau gak dimasukin. Nah kalau misalkan udah, ini tinggal ditaburin aja di atas ikan asin kayak gini. Pokoknya ini tuh enak banget, apalagi ditambah cabai pedes ya teman-teman, cabai rawit gitu. Oke, sampai di sini dulu video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya.